Salam. Ya, berarti yang suaranya kenceng sudah sarapan ya dari rumah. Saya tadi sarapan pisang rebus. Ada yang mau? Saya bawa di belakang itu. Kalau masih ada nanti, tapi setelah ibadah ya. Sekarang enakan yang sehat tuh makan rebus-rebusan ya. Pisang rebus, apalagi direbus lah, ubi rebus, singkong rebus, jangan goreng-gorengan terus ya. Ya. Ada juga yang mengingatkan saya jangan terlalu banyak makan gorengan sebab kolesterolnya naik ya. Dan iya, namanya juga orang sudah lanjut usia ya. Kalau yang masih muda tuh bolehlah sepuas-puasnya. Tapi kalau bisa dijaga mulai dari muda, karena nanti akan ada penyesalan. Seperti saya menyesal ini, kenapa dulu selalu minum manis. Pagi teh manis, siang teh manis, malam teh manis. Akhirnya ya diabetes kena. Itu ada kesalahan. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan ketika kita sekarang ini sudah lanjut usia penyakitan ya. Ini sebenarnya ada kontribusi kita. Kenapa kita sakit? Ada perbuatan kita yang kita lakukan seketika masih muda. Kenapa kita sakit? Sudah tua. Ya adalah gitu. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak sadar. Selagi masih kuat, selagi masih bisa, ayo makan sekuat-kuatnya. Tapi ketika sudah tua baru terasa. Ini menjadi suatu pergumulan buat kita semua. Buat orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Sesuai dengan tema bulan ini, menang atas pergumulan. Tapi yang namanya pergumulan itu semua orang pasti mengalami. Ada pergumulan karena kesalahan kita sendiri, pergumulan penyakit ada karena kesalahan kita, pola hidup, pola makan tidak teratur. Ada yang memang ada diizinkan oleh Tuhan ya. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan bersama-sama dengan Tuhan pasti akan menang. Amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Ayub 7 ayat 1. Kita baca sama-sama ya biar gampang. Saya lebih suka membaca firman Tuhan sama-sama daripada nunjuk seseorang. Jadi berkatnya hanya untuk seseorang, tapi kalau saya menunjuk untuk kita semua, bersama-sama kita mendapatkan berkat semua. Ya, sudah mendapatkan semua, ya bisa melihat ke depan. Ayub 7 ayat 1. 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari orang paha? Saya ulang, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-hari seperti hari-hari orang upahan? Ya. Hal ini memang sudah menjadi kodrat bagi manusia. Bergumul, saya melihat makna dari bergumul ialah bergulat, bergelut dalam waktu yang cukup lama ya. Ada perjuangan, berjuang, bergelut, bergulat dengan suatu masalah yang dihadapi, tapi dengan serius, dengan energi yang sampai habis-habisan. Itulah pergumulan. Perjuangan. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam tema ini, pergumulan kita, bagaimana kita menghadapi, dan pasti Tuhan memberikan kemenangan. Seperti ini, tema ini dibuat sebenarnya sehubungan dengan bulan Agustus yang adalah kemerdekaan kita. Kita bisa menang karena ada orang yang berjuang ya, para pahlawan berjuang. Sehingga tanggal
17 Agustus para proklamator menyampaikan bahwa Indonesia merdeka. Berapa tahun ini? 78 ya. Ya, 78 tahun, 45 sampai 2023. Itu ada perjuangan dari para pahlawan. Ya. Tidak muncul begitu saja. Bagaimana orang dulu berjuang luar biasa. Saya kok mendengar cerita dari kakek saya. Waduh, walaupun dia tidak berjuang secara fisik, tapi di rumah akhirnya dia makan dengan makanan yang tidak layak, yang tidak pantas untuk dimakan oleh manusia. Ya, termasuk pohon pisang. Ya, pohon pisang itu dimasak, jadikan makanan. Kalau di Tanah Karo pohon pisang dimasak, wah enak sekali karena pohon pisang dicincang dengan daging ayam dimasukkan ke dalam bambu. Nah, bambu itu dimasak enak. Tapi kalau zaman dulu pohon pisang benar-benar pohon pisang dimakan karena tidak ada makanan. Itu juga merupakan suatu perjuangan. Ya. Perjuangan sehingga kita boleh merdeka. Saat ini makanan melimpah. Saat ini makanan melimpah karena ada perjuangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan bahwa manusia bergumul, manusia berjuang itu karena ada kesalahan ketidaktaatan satu orang, ya. Saat itu ialah si Adam, ya. Manusia bergumul. Sejak Adam melanggar firman Allah, Tuhan menghukum Adam. Dan kita ini ada di dalam Adam. Waktu itu kan manusianya Adam, ya, dengan Hawa. Hawa pun dia diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi hanya satu Adam. Nah, kita ini ada di dalam Adam sehingga kita berdosa. Satu orang berdosa, semua orang berbuat dosa karena pelanggaran satu orang manusia. Adam bergumul saat itu. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Mana tampilkan ya, saya bacakan buat kita semua. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini sudah firman Tuhan. Ketika Adam melanggar, ada hukuman. Ya. Bahkan semua dihukum. Kalau kita baca semua, ada istri Adam, Hawa juga dihukum, melahirkan dengan kesakitan. Ular pun yang merayu si Hawa untuk memakan buah yang dilarang, dihukum juga. Ya. Dari debu tanah engkau akan mencari makanan. Bahkan si perempuan juga dengan melahirkan engkau akan kesakitan. Ya. Ini suatu menjadi kodrat, ya, menjadi kodrat bagi Allah untuk kita. Termasuk kita sampai saat ini, ya. Termasuk kita sampai saat ini kita berjuang. Ya. Berjuang, bergelut. Siapa yang tidak berjuang? Jangan mengatakan burung di udara dipelihara. Salomo didandanin dengan pakaian yang mewah. Tapi burung di udara juga berjuang. Ya. Sering saya katakan, burung kalau di sarangnya saja nggak makan juga. Tapi dia harus berusaha untuk terbang. Ya. Saya pelihara burung di rumah. Kalau tidak saya kasih makan, saya buka kandangnya kasih makan, nggak akan makan dia, mate, ya. Begitu juga kita kalau tidak ada berjuang, jangan menyalahkan juga, jangan juga menyesal kalau sudah tua. Kenapa? Seringkali saya kasih tahu kepada anak saya dulu waktu masih kecil, saya antar sekolah Jatinegara, di lampu merah ada pengemis udah tua. Pengemisnya udah tua.
Saya kasih tahu kepada anak saya, tuh lihat, orang udah tua kayak gitu masih mengemis, kemana anaknya? Ya. Mungkin jangan menyalahkan anaknya, mungkin jangan menyalahkan siapapun. Ada kesalahan dia sendiri. Waktu muda kemana itu? Sehingga ketika tua, ya apapun yang diberi oleh Tuhan, ya itu harus bisa terima. Ya. Ada perjuangan bagi kita sebagai manusia, itu sudah menjadi kodrat bagi kita semua. Ya. Adam melanggar, jadi dia dihukum untuk mencari nafkah, berkeringat untuk mencari makanan, mungkin untuk tanaman. Coba kalau Adam tidak melanggar sampai sekarang, kemungkinan kita nggak perlu bekerja. Kalau Adam diberikan keturunan, ya sudah cukup dengan buah-buahan yang diberi oleh Allah. Kamu boleh makan buah-buah seisi taman ini, tapi hanya satu tidak boleh makan buah yang dilarang, buah kehidupan. Ya, itu nggak boleh. Tapi akhirnya manusia melanggar, ya itulah yang terjadi. Dampaknya sampai saudara dan saya sampai saat ini berpeluh, bekerja, berjuang untuk masa depan kita dan untuk masa depan anak-anak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menang dalam pergumulan? Yang pertama, ya, milikilah iman yang militan, ya. Milikilah iman yang militan. Ini perjuangan kita. Kita sebagai orang Kristen, kita berjuang. Perjuangan iman kita harus berjuang. Bukan setelah terima Yesus sudah diberikan surga cukup duduk ongkang kaki, nggak pernah ke gereja, di rumah aja, kecuali dia memang sakit seperti opung Sirait. Tapi dia juga nanti sebentar saya akan pergi ke sana menerima perjamuan. Ya, selagi kita masih sehat, kadang-kadang kita banyak alasan, ya. Kenapa nggak ke gereja kemarin? Waduh, kesiangan. Jangan nonton bola kalau kesiangan. Puji Tuhan sekarang bolanya sore-sore, ya, tadi malam sore-sore. Kalau bola jam 2, jam 3, waduh, kesiangan bisa. Itu karena salah kita, ya. Jangan menyalahkan bola, salahkan diri kita, ya. Salahkan diri kita. Milikilah iman yang militan, ya. Iman kita harus militan supaya kita bisa menang dari perjuangan. Bahkan kalau iman kita tidak membuahkan suatu hasil, mati. Ya percaya. Yakobus 2 ayat 17. Coba tolong tampilkan biar jangan saya mengarang-arang. Tampilkan Yakobus 2 ayat 17. Enggak saya tulis di sini sih. Ada. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga iman itu tidak, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, ya. Jangan salah ditafsirkan nanti. Saya bilang, emang imannya mati. Makanya saya tulis milikilah iman yang militan, ya. Militan artinya apa ya? Militan, teguh, kokoh. Kondisi apapun juga kita tetap kuat, ya. Jangan tinggalkan gereja. Ya. Ketika Ambon kerusuhan tahun 2000 berapa itu? 2005 apa ya? Lupa saya. Pokoknya Ambon kerusuhan hebat, banyak gereja di sana. Bahkan ada pendeta justru meninggalkan dombanya, lari ngibrit takut mati. Ya. Ketika Ambon kerusuhan, aneh, seorang gembala sidang, pendeta, imannya tidak militan. Ya. Jemaatnya justru yang berjuang sendiri. Itu ibaratnya ayam kehilangan induknya, ya.
Ini perlu dipertanyakan iman dari seorang gembala, iman dari seorang pendeta. Kalau meninggalkan gerejanya, jemaatnya kocar-kacir. Ya. Ini di mana militannya? Di mana imannya? Takut mati? Hanya masalah sedikit. Ya. Mati keuntungan. Katanya kita gembar-gembor, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ini kita pegang terus ketika kita membaca firman Tuhan, ada ayat-ayat yang kiranya menjadi kekuatan buat kita, kita ingat-ingat. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Jangan pernah takut kita menghadapi pergumulan. Ada Tuhan, ya. Ada Tuhan yang berperkara. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Apa sih menjadi pergumulan kita? Kita memang menghadapi pergumulan itu berbeda-beda. Ya. Tidak sama pergumulan kita dengan pergumulan saudara kita yang lain. Tidak, berbeda-beda. Tetapi itulah pergumulan. Kalau pergumulan saya, nggak bisa ngopi di warung, nggak punya uang, pergumulan itu. Tapi kalau kita cerita sama orang yang lebih mampu daripada saya, ya nggak bisa ngopi aja pergumulan. Nggak bisa makan lah, jangan ngopi sekarang, nggak boleh ngopi ya. Nanti kita nggak boleh ngopi. Udah tua yang muda boleh. Di keluarga muda yang ngopi hanya Roy aja. Ya, yang lainnya jangan pada ada ngopi. Ya. Beda-beda. Kalau kita ada yang nggak punya makanan, pergumulan. Tapi bagi orang yang banyak makanan, itu bukan suatu pergumulan. Pergumulan orang itu berbeda-beda. Jangan kita menyalahkan orang itu, ya baru segitu aja nggak mau. Baru segitu aja sudah kalah. Jangan, karena jadi bagaimana kita melihat pergumulan? Ada orang, dua orang yang melihat pergumulan suatu masalah yang begitu besar. Tapi ada satu lagi orang melihat pergumulan untuk kita bisa melihat Tuhan yang hebat, ya, untuk menyelesaikan pergumulan kita. Ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan buat kita, ada rencana Tuhan supaya Tuhan menyatakan mujizatnya. Ya, jangan pernah takut. Ada yang mengatakan selamat datang pergumulan, tapi mungkin jangan begitu juga ya. Ya, enggak disuruh selamat datang juga kita udah bergumul itu pasti. Karena Adam jangan disalahkan. Adam bergumul, termasuk kita orang yang ada di dalam Adam ini bergumul. Ketika kita bergumul, kita ada rencana Tuhan supaya kita bisa melihat Tuhan yang begitu besar, ya. Dan mujizatnya Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita menghadapi pergumulan, supaya kita kembali bersandar, berserah kepada Tuhan, melihat Tuhan yang begitu besar. Karena masalah yang besar bagi Tuhan apa? Bagi manusia maksud saya. Tapi Tuhan menyelesaikan karena manusia tidak sanggup untuk mengatasi pergumulan yang besar itu. Apa pergumulan apa? Pergumulan dosa. Dosa yang membawa mati. Ya. Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sekarang dikatakan upah dosa ialah maut. Mati. Kita sebenarnya orang hukuman ini. Semuanya orang hukuman. Tapi bersyukur ada Yesus yang mau berjuang untuk kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Apapun yang kita cari, itu bukan suatu pergumulan, suatu hal yang biasa, ya. Karena Tuhan tidak pernah memberikan masalah yang melebihi batas kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Anak-anak muda jangan takut untuk mencari pasangan hidup. Jangan pernah takut kita. Ada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Jangan takut pacar kita diambil orang. Gak usah takut.
Ada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa saya minta aku tidak diberi sama Tuhan? Rupanya Tuhan sedang menunggu nanti. Jodohmu tuh nanti ada waktunya. Begitu saudara dikasih yang terbaik, baru saudara bisa mengatakan, aduh malu kepada Tuhan. Ternyata ini ya yang terbaik. Makanya kita terus bersandar, berharap, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, supaya kita bisa melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Kita lihatlah pergumulan itu dengan cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita, ya. Bagaimana kita melihat pergumulan dengan cara pandang Tuhan? Pasti sudah menang. Pasti sudah menang. Ada Tuhan gitu. Ada Tuhan. Apa sih pergumulan? Ada sebuah ilustrasi. Nah, kita ini sedang beriman kepada Tuhan. Saya pernah di puncak melihat orang yang sedang main layangan. Saya melihatnya dari jarak sekitar 100 meter. Layangannya tidak kelihatan, tapi hanya anaknya yang action. Begini. Ngapain tuh anak? Kelihatan kita tuh kayak anak nggak bener, ya. Tapi rupanya, ngapain kamu, Dek? Sedang main layangan, Om. Mana layangannya? Ada itu di atas. Akhirnya saya diberikan pemahaman. Rupanya karena mendung, kabut itu layangan tidak kelihatan. Tapi bagi anak itu dia tahu layangannya masih ada. Masih ada kok. Kelihatan ditarik ada. Oh begitu. Begitu juga dengan kita. Lagi ngapain kamu ke gereja? Saya mau beribadah kepada Tuhan. Ada Tuhan? Ada. Di mana Tuhannya? Ada. Aku yang merasakan kok. Ya. Aku yang merasakan ada nih Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya. Hadapilah pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Orang lain tidak bisa melihat Tuhan di dalam hati kita, tapi kita bisa melihat Tuhan karena Tuhan ada di dalam hati kita. Amin. Kita percayakan kepada Tuhan iman kita, ya, sehingga kita memiliki iman yang militan. Contoh-contoh dalam Alkitab ada, ya. Abraham ketika dia minta keturunan si Sarah, Abraham percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan keturunan. Tapi si Sarah ketawa malah, Tuhan macam-macam aja, masa orang sudah 90 tahun akan melahirkan, sedangkan saya sudah mati haid, ya. Udah nggak mungkin gitu. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi kita memang tidak mungkin. Tapi akhirnya Abraham diberikan keturunan, ya, pada usianya sudah tua. Itu contoh, ya. Contoh. Daniel, bukan Daniel tempat ini, mana Daniel itu belakang, bukan. Ya mungkin imannya si Daniel sama dengan Daniel yang ada di dalam Alkitab. Jangan takut tentang menghadapi pergumulan. Ketika Daniel dimasukkan ke kandang singa, seharusnya singa-singa itu menerkam, ya. Menerkam seharusnya. Tapi Daniel yakin ada Tuhan. Akhirnya singa itu tidak memakan Daniel, ya. Tidak memakan. Itu iman. Iman yang militan, ya. Iman yang militan seperti itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak usah khawatir, tidak perlu juga takut, tidak juga sembrono, ya. Artinya sembrono, iman kita dipermain-mainkan. Nah, kalau kita salah, umpamanya saya punya iman, ada kereta lewat, wah nggak apa-apalah, tapi itu konyol, bukan iman itu mencobai Tuhan, ya.
Tapi kita jangan pernah takut. Di dalam Alkitab dituliskan yang kalimat jangan takut ada 365 ya, kata jangan takut. 365. Coba dibagi, kita setahun berapa hari? Setahun. Ada yang tahu setahun berapa hari? Kalau nggak salah ya 365 setahun. Berarti setiap hari supaya kita mengatakan bangun tidur jangan takut. Ya. Satu hari. Setahun 365 hari. Ya kalau salah nanti nggak apa-apa lah. Tapi ini jelasnya kita setiap hari tidak perlu takut di dalam hidup ini. Bangun tidur mau bekerja, mau kemana, libatkan Tuhan. Jangan pernah kita takut, ya. Itu kita akan menang, ya. Kita mengatakan menang dalam pergumulan, menang dalam pergumulan. Baru flu, pilek aja sudah takut, ya. Waktu zaman Covid, flu, pilek, takut menakutkan, ada kematian, ya. Tapi di sini yang saya katakan sering kita mengakui, mengucapkan penyakit itu tidak akan membawa kematian, ya. Tidak akan membawa kematian. Tapi hati-hati. Kematian fisik karena kita beriman pasti masuk surga. Amin. Ya. Filipi 1 ayat 21. Hidup bagi Kristus, mati ada keuntungan. Tapi jangan sampai penyakit itu membuat kematian rohani. Kalau kematian fisik itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi penyakit itu jangan membuat kematian rohani. Kalau rohani kita mati, forever, selama-lamanya kita akan mati, hidup sengsara. Ya, itu maksud saya begitu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita takut untuk menghadapi pergumulan. Lawan pergumulan dengan iman yang militan. Apapun kondisinya, kita tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, yang kedua ialah tetaplah berdoa. Ayat yang paling pendek dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1. Orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ini statement dari Daud. Ketika Daud menghadapi pergumulan, baik di ladang mengembalakan domba, baik untuk menghadapi Goliat, baik di dalam peperangan, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Ini yang menjadi kecemburuan bagi si Saul. Karena ada kekuatan, ya. Orang yang tetap berlindung di dalam Tuhan, ya, dia sebagai gunung batu, dan yang dia percaya akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Artinya di sini yang akan saya sampaikan, kita cepat aja, sudah mulai ada yang nguap, ngantuk. Hati-hati nih, kalau nguap ini saya kelihatan dari sini ya. Itu berarti saudara nyuruh saya cepat-cepat. Mazmur ini kita pegang menjadi suatu kekuatan. Ada Tuhan, tapi Tuhan juga tidak semena-mena langsung menolong kita ketika kita tidak taat, ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Ya. Artinya kita harus membangun hubungan setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tadi saya katakan kalau mau bekerja, melakukan kegiatan apapun, libatkan Tuhan.
di dalam hidup kita, membangun hubungan yang intim bersama-sama dengan Tuhan, sehingga persoalan masalah yang kita hadapi Tuhan akan tolong kita. Ya, membangun hubungan komunikasi terus dengan Tuhan. Tuhan itu bagaikan Bapa kita. Kita sebagai anaknya. Tidak mungkin seorang anak yang kurang ajar kepada orang tuanya begitu minta tolong langsung dikasih. Ya mungkin. Ya, anak-anak yang kurang ajar kepada orang tua hati-hati di sini. Ya, itu membuat sakit. Ya, sakitnya di sini kata almarhum, sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Tapi lebih baik kalian menjijet sakit gigi daripada sakit hati. Ya. Kalau saya dua-duanya ogah, sakit gigi juga nggak mau, sakit hati apalagi. Ya. Ada pergumulan, libatkanlah kita Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, yang menjadi anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan. Ya. Suruh ke gereja, suruh pelayanan, melayani, suruh ibadah, ibadahlah, menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan senang terhadap kita, kita akan minta apapun Tuhan dengarkan, dan jawaban doa itu pasti yang terbaik. Kembali lagi kepada tema kemarin, ya. Membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Jangan berdoa tuh jangan hanya sehari 3 kali. Itu pun tadi malamnya saya sampaikan di remaja. Itu pun saya tanya remaja, kamu kalau makan di warung berdoa enggak? Berdoa Om. Ya, saya percaya aja. Karena remaja yang ngomong ya saya percaya, masa nggak percaya sih. Sampai berdebat ya janganlah. Terus saya tanya, kalau kamu tinggal ada saudara non Kristen, kamu di rumah dia makan, kamu berdoa enggak? Berdoa katanya, ya. Walaupun mungkin berdoanya sambil melek, ya. Takut, ya. Ada yang bilang takut ayamnya lepas, ya, diambil orang. Itu ngeledek itu. Karena orang Kristen ketika makan berdoa, diketawain sama orang yang tidak percaya. Bagi mereka yang tidak percaya, Injil merupakan suatu kebodohan. Ya. Tapi bagi kita yang percaya, memiliki iman, Injil merupakan suatu kekuatan Allah. Kita berdoa, jangan lupa libatkan Allah, membangun hubungan dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Ya, karena Tuhan melihat kita didengar di dalam doa kita. Orang manis, anak Tuhan yang setia, yang taat, ya, pasti Tuhan akan mendengarkan. Sebanyak apapun pergumulan kita, membangun relasi dengan Tuhan. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, kita sudah menang. Ya, sudah menang. Maksudnya ketiga, udah terlalu lama nih. Yang ketiga, mampu mengucap syukur. Ayo, mampu enggak kita mengucap syukur ketika kita menghadapi pergumulan? Pergumulan ekonomi, pekerjaan, anak, pasangan hidup, mampu tidak kita mengucap syukur? Yang tahu hanya Tuhan. Kita bisa mengatakan, ya bersyukur aja. Bersyukur aja pun sambil lemas. Gimana? Kan tahu saya sakit, ya. Gimana kondisinya, ketemu sama orang teman yang sudah lama nggak ketemu, tahun-tahunan, melihat saya tuh kurus. Waduh, gimana keadaannya? Ya bersyukur aja. Enggak kurang ini. Tetap bersyukur, sehat. Itu jadi bersyukur. Ya, bersyukur terus kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dalam segala hal. Di sini tidak katakan kalau nggak ada uang mengucap syukur, kalau ada penyakit mengucap, tidak. Tapi dalam segala hal. Emang kita itu yang
diharuskan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Di dalam doa, saya yakin kalau kita berdoa, kami bersyukur Tuhan. Itu bukan hanya sekedar ucapan bibir, ada makna kami bersyukur Tuhan. Bagaimana kalau orang berdoa di tempat duka? Saya kadang-kadang berpikir loh, kalau saya berdoa, kami mengucap syukur Tuhan, takutnya yang keluarganya tersinggung. Dan dalam rumah duka kok mengucap syukur. Tapi itu yang diajarkan oleh Allah, supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Dimanapun juga, di dalam doa kita selalu awali dengan mengucap syukur. Dan diakhiri dengan apa? Ayo. Masa lupa sih, padahal sudah. Kita kalau awal berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tapi diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Harus dalam nama Tuhan Yesus, gak apa-apa ucapkan. Ya, itu membangun iman kita. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Gak apa-apa kalau nggak ditambahin haleluya, ya gak apa-apa. Karena tetangga kita nggak pakai haleluya, amin gitu. Tapi kita nggak apa. Ya, mengucap syukur adalah kekuatan kita untuk meraih kemenangan. Ketika kita mengucap syukur, kita sudah menang. Ya. Iblis kalah. Orang yang menyaksikan kita yang tidak suka dengan kita, ketika kita menghadapi masalah, kita bersyukur. Mereka, loh, ada masalah kok bersyukur. Karena kehidupan orang Kristen ialah untung, di akhir hidupnya untung. Ya, kalau kecelakaan sering sekali katakan, waduh kasihan loh, ini Papa Wid kecelakaan nih, tangannya robek lagi. Ya, masih untung, cuman tangannya, ya, cuman tangannya. Kalau kakinya, ya masih untung, cuman kaki sebelah kanan, nggak dua-duanya. Tapi bagaimana kalau mati? Firman Tuhan mengatakan mati adalah keuntungan. Kita nggak ada ruginya. Sebagai anak Tuhan yang setia, tidak ada, selalu menang, selalu bersyukur. Jadi saya katakan dampak yang terburuk bagi pergumulan kita ialah jangan takut kita mengalami kematian fisik kita, tapi yang kita takuti ketika rohani kita mati. Itu jangan takut. Jangan sampai masalah pergumulan kita membuat mati rohani kita. Hati-hati, kita akan mengalami kerugian total. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius, saya kutip, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Nyawa kita milik Tuhan. Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang hidup bersama-sama Yesus, pasti kita akan menang dalam segala pergumulan. Ya. Kita sudah belajar, ya, jangan terlalu panjang. Bagaimana cara menghadapi pergumulan hidup? Yang satu, milikilah iman yang militan. Ya. Ketika iman kita militan, apapun yang kita hadapi, kita tetap memiliki iman kepada Tuhan, melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita kalah dengan pergumulan, tapi iman kita mengatakan suatu kemenangan. Yang kedua, tetaplah berdoa. Ya. Ketika kita menghadapi pergumulan, jangan hanya ketika ada pergumulan berdoa. Ya. Jangan ada pergumulan baru cari Tuhan, berdoa. Setiap saat kita berdoa, tetaplah berdoa dan berjaga-jaga. Karena singa mengaum-ngaum, ya. Yang ketiga, mampu mengucap syukur. Mampukah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Kita akan tetap menang di dalam Tuhan kalau kita ketiga-tiganya kita mampu. Ya, untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan pujian biar kita memotivasi diri kita dan kita setia kepada Tuhan.
Tolong bantu pemusik atau singer apa siapa ini kita bisa nyanyikan lagu ini ya. Setia, kuncinya kita setia, milikilah iman yang militan kepada Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu setia. Dan naikkan pujiannya. Lagunya setialah, sambil bangkit berdiri kita. Ini dengan penuh semangat ya. Tadi yang ngantuk, biarlah bangkit lagi. Sambil tangannya begini, setialah. Ya itu. Ayo tangannya begini. Apakah jawabanmu untuk kasih